gitu. Itu tanggung jawab pertama dia itu adalah sebagai contoh terhadap semua orang untuk menunjukkan bahwa orang itu mestinya berlaku ya begini gitu. Pak Jokowi melakukannya sebelum-sebelumnya. Kewibawaan, ya, kekuasaan, ya, kesemeriahan atau apapun namanya, memang secara alami akan berkurang. Pemimpinan DPR dan MPR yang sekarang itu juga sudah mengimbas ke Golkar gitu kan. Nah sekarang Golkar gak dapat apa-apa ini di DPR maupun di MPR kan. DPR dikuasai oleh Ibu Puan, yang itu PD Perjuangan, di MPR-nya dikuasai oleh Gerindra. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program Ngeteh Nong, minum teh bersama saya Nong Darul Mahmadah. Nah, bersama saya kembali Bung Rai Rangkuti. Nah, ini Direktur 5 Lingkar Madani Indonesia dan juga sebagai pengamat politik. Kita mau bahas yang sebentar lagi akan lengser. Iya. Jadi sebentar ini kayak itu ada batasnya. Iya. Jadi ini kayak menghitung hari. Iya, tinggal Kayak beberapa hari lagi nih. Kayak lagu ini ya. Lagunya Krisdayanti kayaknya sekarang sedang terngiang-ngiang terus nih pada sosok presiden kita ini. Dan ada yang galau kayaknya. Ada yang galau gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini kan meninggalkan anaknya sebagai wakil presiden. Gimana nih Bung Rai melihat justru itulah menurut saya kegalauan kan. Nah, kegalauan itu memikirkan apa yang akan terjadi setelah beliau tidak lagi megang segala sesuatunya. Sebab anak ini naik nggak bisa tidak itu karena memang beliau gitu loh. Nah beliau ini dipuji orang ketika memimpin. Nah bagaimana nasib sang anak kalau beliau sudah nggak memimpin lagi, nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa menggerakkan A-nya itu macam-macam, seperti apa? Nanti itu yang buat galau. Kalau beliau masih tetap berkuasa, ya itu bisa kesana kemari gitu ya. Tapi ini nggak punya polisi lagi, nggak punya jaksa lagi, nggak punya partai, nggak punya partai pula, ya kan? Nggak. Terus gimana gitu? Nah ini mulai terasa galaunya. Itu, kalau kemarin-kemarin itu mungkin perasaan ingin menang aja dan setelah menang merasa happy aja gitu. Nah sekarang perasaan galau itu muncul justru karena menang itu. Menang itu sekarang yang membuat beliau galau karena meninggalkan sesuatu yang nggak lagi bisa dipegang sekala beliau berkuasa dahulu. Kalau dulu waktu berkuasa ya bisa ngatur ini ngatur itu macam-macam dan seterusnya gitu. Dan tanda lebih galau lagi karena belum sampai kepada tanggal 20 itu kelihatan satu persatu mulai merosot gitu loh. Nah setidaknya kita lihat kemarin tuh waktu tanggal 1 Oktober pelantikan anggota DPR baru plus juga dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ada tiga hal yang menarik saya di situ tuh. Pertama adalah ketika Hari Kesaktian Pancasila itu Pak Prabowo lebih asik bercengkrama dengan Puan ketimbang dengan Jokowi. Jokowi melangkah di depan bersama Erlangga, sementara Pak Prabowo sama Puan asik ngobrol gitu ya. Di belakang seperti nggak ada sekat gitu, sambil jalan berdua. Itu agak kurang lazim tuh, gitu ya. Pak Erlangga ngobrol sama Erlangga itu agak kurang lazim. Ya, apalagi di belakangnya ada Pak Prabowo. Gitu. Biasanya beliau dengan Pak Prabowo, konferensi pers biasanya pun kalau konferensi pers Pak Prabowo di belakang beliau, agak jarang tuh bersama dengan Erlangga pribadi gitu ya. Nah kemarin itu langkahnya sama Erlangga, sementara Pak Prabowo-nya jalan bersama Prabowo, bukan hanya jalan tapi sambil bercengkrama kan, ngobrol bercengkrama seperti nggak ada sekat, nggak ada sesuatu yang buat mereka seolah-olah punya jarak gitu loh. Ini seperti udah kenal lama ya, seperti udah sering bertemu macam-macam dan sebagainya gitu. Nah itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua di DPR-nya
ketika nama Pak Jokowi sebagai presiden disebutkan, Senyap hampir aja tak katanya. terdengar tepuk tangan gitu. Sebaliknya begitu nama Pak Prabowo disebutkan, gemuruh tepuk tangan bermunculan. Jadi nama Pak Jokowi tidak lagi diiringi dengan tepuk tangan, sementara nama Pak Prabowo disertai dengan tepuk tangan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ini kali pertama sepanjang yang saya ketahui pelantikan anggota DPR yang tidak dihadiri oleh wakil terpilih. presiden terpilih gitu. Kalau kita lihat zamannya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf hadir. Gitu. Dilihat waktu zamannya Jokowi JK ya. SBY Budiono juga hadir gitu ya. Tapi ini Pak Prabowo bersama dengan Gibran nggak hadir. Nah, yang hadir itu cuman Pak Jokowi, tapi juga Pak Ma'rufnya nggak ada. Iya. Gitu loh kira-kira tuh. Apakah itu memang benar-benar disetting gitu ya? Nggak tahu saya, karena waktu pelantikan anggota DPR yang 2019-2024 pasangannya lengkap. Pak Jokowi hadir, Pak Ma'ruf hadir gitu ya. Tapi 2024-2009 hanya Pak Jokowi hadir, Pak Ma'ruf nggak hadir, dan wakil presiden terpilih pun tidak hadir juga gitu. Jadi dua wakil ini nggak hadir, baik wakil presiden yang masih menjabat maupun wakil presiden yang terpilih nggak hadir dalam rapat paripurna pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD itu. Gitu. Yang itu kan sebenarnya bisa dibilang sebagai rapat acara kenegaraan agenda ya. Resmi yang secara kenegaraan sudah semestinya dihadiri lengkap tuh, ya kan, lengkap itu. Karena itu salah satu puncak dari peristiwa ketatanegaraan kita gitu loh. Dan 5 tahunan kan. 5 tahunan pelantikan anggota DPR, ya, anggota MPR dan juga anggota DPD. Gitu. Itu salah satu peristiwa puncak. Kan puncak dari pemilu itu pelantikan hasilnya kan gitu loh kira-kira. Tapi itu nggak dihadiri oleh wakil presiden tanpa ada penjelasan sama sekali kepada publik mengapa wakil presiden terpilih ini tidak menghadiri ya pelantikan anggota DPR. Padahal itu momentum yang semestinya dihadiri, karena dengan cara begitu ini kan bakal mitra kerjanya beliau kan di masa mendatang gitu. Nah, udah seharusnya memang beliau hadir ya, memperkenalkan diri kepada anggota DPR yang baru, atau sebaliknya anggota DPR yang baru itu memperkenalkan diri kepada wakil presiden terpilih gitu. Nah, jadi 3 peristiwa ini menurut saya, bagi saya sih agak menarik juga gitu. Tapi itu juga menjelaskan kepada kita kewibawaan, ya, kekuasaan, ya, kesemeriahan atau apapun namanya, memang secara alami akan berkurang kalau kita mudah menuju ya ke akhir kekuasaan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kegalauan makin memuncak. Satu segi ya puja-puji macam-macam itu mulai kelihatan nggak berwujud sebetulnya kepada Pak Jokowi gitu ya. Memang orang bisa menyebut tingkat kepuasan 80% lah inilah, tapi itu nggak ada wujudnya gitu loh, Bono. Ya kan? Fana lah gitu ya. Iya, memang puas gitu, tapi wujudnya apa gitu, nggak kelihatan. Gitu. Nah, yang kedua adalah soal mulai berpindahnya orang kepada calon yang lain gitu, dan yang ketiga beliau menyisakan keluarganya untuk terus menerus ya mendapat perhatian beliau gitu. Mestinya beliau udah tenang, istirahat, gitu kan. Ya, biarkan anak jalan sendiri macam-macam. Sekarang nggak mungkin agak terganggu, karena gimana pun ya kan anak tetap harus diperhatikan, diawasi, menantu juga begitu. Lebih-lebih dalam suasana seperti sekarang ini, isu yang untuk tidak melantik Gibran itu besar sekali, kuat terus ya, besar gitu loh, ya kan, karena ada faktor memang sedang digugat di PT UN oleh PDI Perjuangan gitu ya. Tapi juga ada faktor di luar itu, yaitu di elemen civil society-nya yang memang melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini ya terhadap wakil presiden terpilih ini, membuat semacam kesimpulan awal memang beliau belum layak untuk duduk di situ itu. Tentu dimulai dari putusan MK yang sangat kontroversial gitu ya, lalu putusan KPU yang sekarang digugat oleh PDI Perjuangan itu. Saat yang bersamaan muncul lagi peristiwa-peristiwa lain
ya kan? Yang paling ujung itu adalah Fufu Papa itu kan gitu ya. Fufu Papa itu yang dibongkar habis-habisan ya. Apa namanya itu, menjelaskan tentang masa lalu seseorang gitu ya. Apakah ia benar merujuk kepada Gibran, kita nggak tahu itu, tetapi pernyataan-pernyataan di situ itu memperlihatkan ketidakstabilan cara berpolitik sebetulnya gitu. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang sangat rasis, kasar, seksis, gitu ya, macam-macam itu. Tiba-tiba situasinya berubah sekarang ini gitu. Jadi di mata publik kemudian kenormalan ya, keadaban ya, dan macam-macam itu makin terganggu. Orang udah terganggu dengan nepotisme, terganggu dengan cara nepotisme itu bekerja dengan membongkar aturan gitu ya. Sekarang kenyataannya makin ke sini makin terlihat juga figurnya juga nggak terlalu meyakinkan kita ya, baik secara moral gitu ya, dan seterusnya gitu. Makanya bertumbuhlah sekarang kelihatan satu desakan, satu keinginan, bahkan satu gerakan ya, pelantikan tanpa wakil presiden, kira-kira gitu loh Pak, ya kan? Jadi tetap aja, ya Prabowo dilantik sebagai presiden, tapi wapresnya jangan wakil presidennya. Dan sejauh yang saya perhatikan ini, ya, belum ada respon partai politik menanggapi isu ini, baik dari Gerindra, macam-macam. Artinya mereka belum tampil ke depan untuk mengatakan harus dilantik dengan paket dong, gitu kira-kira ya kan? Kan mestinya kan udah mulai tuh, apapun nanti gugatannya harus dijagain lah istilahnya, harus dijaga macam-macam, harus tetap dikatakan bahwa ini satu paket nih gitu. Nah jadi bisalah kebayang oleh kita sedikit banyak mengapa kegalauan itu terjadi kepada calon mantan ini gitu kan. Ini udah mau calon mantan kan, ya. Sedikit lagi itu ya. Sedikit lagi jadi calon mantan presiden gitu. Di tingkat di tengah apa namanya itu survei yang menyebut tingkat kepuasan tuh masih sangat tinggi katanya. Gitu ya. Tapi itu yang saya sebut nggak ngefek tuh, gitu kira-kira. Soal kalau tingkat 80%, kenapa isu soal lantik presiden tanpa wapres itu meningkat gitu kira-kira ya. Nah, kedua soal apa namanya itu Fufu Papa yang makin banyak orang yang berminat untuk mengikutinya gitu ya. Lalu belum lagi putranya yang lain soal Kaisang yang yang flexing ya, macam-macam dan seterusnya. Orang meminta itu supaya diperiksa segera oleh KPK apakah ada unsur gratifikasi atau tidak dan sebagainya. Artinya serangan kepada keluarga beliau makin meningkat gitu di tengah apa yang disebut oleh lembaga survei itu tingkat kepuasan tinggi gitu. Jadi agak apa ya, dan saat yang bersamaan dong kalau Anda lihat di media-media sosial, buzzer-buzzer itu juga sudah mulai tidak terlalu aktif gitu loh. Iya, untuk itu ya, kecuali ya cuma partai Jokowinya itu ya. Ya, ada tetap ya, tapi nggak seaktif yang dulu. Kalau dulu itu kan langsung diserbu tuh ya, buar gitu. Pengalaman ya. Pengalaman, saya udah berkali-kali gitu. Kalau sekarang ini berimbang, bahkan kadang-kadang ya, di luar buzzer ini yang kelihatan dominan ya, kelihatan sekarang ini gitu. Makanya mungkin setelah apa namanya itu forum-forum intelektual ya, pernyataan-pernyataan intelektual akademisi pengamat diserbu oleh buzzernya mulai nggak bekerja, sekarang pakai kekerasan dong, ya kan? Yang kemarin kasus di Kemang itu ya, diskusinya dibubarkan dengan kekerasan sekarang gitu loh, Pak. Itu justru malah istilahnya udah pada bisa dibilang udah pada tahap yang benar-benar putus asa sih. Iya, kalau udah pakai kekerasan begitu ya, itu artinya udah nggak ada yang bisa digerakkan lagi dong gitu loh kira-kira. Dulu teman-teman itu diminta jalan langsung sendiri lah. Iya. Ya. Buzzer juga masih bisa aktif gitu. Dan sekarang nggak, kawan-kawan itu juga berhitung apa untungnya bagi saya kalau saya harus terlibat untuk mendukung gitu ya. Jadi nah, yang menarik dari itu juga adalah di tengah kayak begitu itu PDI dengan dengan Gerindra kelihatan makin mesra. Gitu ya. Makanya isu yang sekarang sangat gencar itu adalah detik-detik pertemuan Prabowo dengan Mega. Jadi di satu sisi ada yang menghitung hari untuk turun, yang akan turun. Di sisi lain ini ada
menghitung Mega, hari iya menghitung hari, untuk Mega, bertemu. iya untuk bertemu. Ini menarik banget memang politik kita ini. Iya Ini kan? gimana Bung Rai gitu? Iya, Apa sih sebenarnya dampaknya nanti kalau misalnya terjadi pertemuan ya antara Prabowo dan Mega, khususnya untuk misalnya katakanlah Jokowi yang di dalam pemilihan kemarin itu sudah terrepresentasi dalam posisi wapres ini gitu. Itu kembali juga nanti akan kembali ke analisa kita yang pertama soal peran anak ini kan. Kesimpulan dari pertemuan itu menurut saya banyak ya, tapi yang paling menonjol itu salah satunya adalah soal mau mengatakan kepada khususnya mungkin apa yang orang sebut sebagai Mulyono gitu ya. Ini Republik ke depan ini setidaknya selama 5 tahun ke depan itu pemangkunya itu 2 gitu. Kalau bukan Prabowo adalah Megawati gitu loh, Pak. Nah, mereka bisa kerjasama, tapi mereka juga bisa di posisi yang berbeda, tetapi aktornya mereka berdua. Gitu. Jadi kalau bukan Prabowo, ya Prabowo yang berkuasa, Megawati adalah orang yang mengoposisi. Itulah aktornya. Lalu Pak Jokowinya di mana? Penonton aja gitu loh kira-kira. Ya seperti kita jadinya Iya, kan. seperti kita, kurang lebih akan sama. Jadi itu menurut saya salah satu pesan yang kuat ingin disampaikan yang dari disampaikan pertemuan itu baik ya. oleh Pak Prabowo, apalagi tentu oleh Ibu Mega kan. Jadi mau mengatakan sebetulnya Pak Jokowi itu sudah tidak lagi Selesai. faktor, ya kan gitu. Bagi Pak Prabowo jauh lebih penting menjalin komunikasi dengan Ibu Mega karena memang akan jadi penentu, ya kan akan jadi aktor ya setidaknya 5 tahun ke depan kan kalau tidak berpinjangan panjang itu. Yang akan ditemui terus-menerus oleh Pak Prabowo itu ya partainya Ibu Mega gitu loh, Pak. Iya. Baik dia masuk di dalam kekuasaan, apalagi kalau ia berada di luar kekuasaan. Gitu. Mau tidak mau komunikasi dengan Ibu Mega harus dilakukan dari sekarang karena yang itu tadi yang akan mewarnai Republik ini 5 tahun ke depan adalah 2 tokoh ini gitu ya, Ibu Mega dengan Pak Prabowo gitu. Nah, karena itu juga lah kemudian lagi-lagi menambah kegalauan. Kenapa? Lalu anak saya di mana dong? Kan kira-kira gitu. Artinya kalau misalnya seperti itu ujung-ujungnya ya seperti yang selalu kita udah tahu semua bahwa posisi wakil itu ya cuma ban serap kan jadinya. Secara aturan dia nggak punya posisi yang strategis kan, Iya. secara aturan ya. Tapi secara politik pun sekarang kelihatan mulai diminimalisasi, ya kan? Dengan cara mengatakan bahwa pertemuan ini dengan tidak mengundang saudara Gibran itu kan menunjukkan kepada kita bahwa Gibran ini nggak diperhitungkan oleh aktor-aktor politik yang sekarang gitu loh. Jadi kewenangannya secara aturan tidak ada, tapi wibawa politiknya jauh merosot. Beda misalnya dengan Yusuf Kalla kan, di aturan nggak ada kewenangan, tapi dia kan punya wibawa politik, sehingga kelihatan muncul tokoh kembar kata orang ya, bintang kembar gitu. Pun juga Budiono begitu, secara kapasitas dia dihormati orang. Ya. Jadi ya tetap aja dia dilibatkan dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan ya khususnya di bidang ekonomi, ya dan sebagainya gitu. Jadi nah dengan anak Pak Jokowi ini bagaimana? Nah itu dia. Gitu loh. Jadi backup politik nggak kelihatan karena nggak punya partai apapun gitu ya. Lalu dari pengetahuan segi juga. pengalaman juga nggak kelihatan gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu ya akhirnya ya nggak pernah diterlibatkan. Iya, dengan sendirinya gitu ya, tereliminasi dari perbincangan di tingkat elit ini gitu loh, Pak. Nah, jangankan Gibran, kalau kita lihat misalnya komposisi ya kepemimpinan DPR dan MPR yang sekarang itu juga sudah mengimbas ke Golkar gitu loh. Nah, sekarang Golkar nggak dapat apa-apa ini di DPR maupun di MPR kan. DPR dikuasai oleh Ibu Puan itu PD Perjuangan, di MPR-nya dikuasai oleh Gerindra, yang itu adalah yang itu adalah partai politik pemenang ketiga. Kan kalau secara lazimnya di MPR itu kalau nomor 1 udah di DPR, ya nomor pemenang kedua lah yang di MPR seperti kemarin kan. PDI nomor 1, ya kan, kemudian
yang nomor Bamsud tiganya ya. adalah Bambang Susatyo. Mm-mm. Ini enggak, yang adalah Supisme. Jadi ya, Pak Muzani ini adalah Gerindra. Kelihatan Gerindranya justru konsultasinya kepada PDI gitu loh, bukan kepada Golkar gitu. Bukan pada Golkar. Jadi apa? Partai yang diidentikan juga dengan Pak Jokowi sekarang, bahkan di legislatif pun udah mulai kelihatan nggak punya banyak peran, gitu ya, ya, nggak begitu banyak. diperankan. Nah, legislatif itu sekarang yang kelihatan kerjasama itu ya Gerindra sama PDI Perjuangan gitu loh, Pak. PDI didukung Gerindra jadi ketua DPR, ya kan? Gerindra didukung PDI jadi ketua MPR. Nah, sebelum itu mereka dua partai ini yang keluar secara terbuka menyatakan menolak ekspor pasir laut oleh yang Jokowi. merupakan kebijakan Pak Jokowi. Nah, saya sih besar dugaan saya PDI itu tidak akan bergabung dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo gitu. Tapi hubungan di antara mereka ya tetap akan terjalin itu meskipun dengan posisi yang berbeda berbeda gitu. Nah, saat yang bersamaan itu mengeliminasi kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah mereka. Sebetulnya di pertanyaan apakah setelah ini Pak Jokowi akan ditetapkan sebagai salah satu dari Dewan Pertimbangan Presiden gitu. Ya kita belum tahu. Kalau lihat dalam kayak begini nih kasnya bisa 50-50 gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita nganggap bakal jadi ketua Watimpres nih gitu, ya, ketua tapi DPA kalau sempat waktu itu ya. Ya, kalau lihat situasinya perkembangannya seperti sekarang ya belum tentu. Belum tentu itu akan terwujud juga gitu. Nah, menurut Bung Ray nih ya, karena tadi dibilang di kalangan masyarakat sipil atau di kalangan rakyat gitu ya, kalau kita boleh mengklaim nih gitu, akan ada gerakan tidak dilantiknya Wapres karena ngelihat dari track record yang yang kita tahu semua lah gitu kan. Nah, apakah misalnya dengan pertemuan nanti kalau terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, apakah akan ada itu pembicaraan seperti itu? Ini dugaan aja ini. Ya mungkin ada ya, tapi apa yang dibicarakan, nah itu yang kita nggak tahu. Apakah Pak Prabowo misalnya melobi Pak Ibu Mega supaya tetaplah dilantik dalam satu paket, misalnya begitu ya, atau sebaliknya Pak Prabowo menyatakan ya saya dilantik sendiri pun tidak ada masalah, misalnya begitu kan, kita nggak tahu. Nah, yang bisa mungkin kita katakan itu kayaknya itu dibahas, tapi apa materinya itu yang kita nggak tahu. Jadi temunya di mana gitu yang kita nggak tahu. Nah, tapi dengan meningkatnya isu soal ini, soal lantik presiden tanpa wapresnya ini gitu ya, menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak sekali di Republik ini orang yang nggak boleh diajak main-main dengan konstitusi. Benar. Menurut saya. Orang pelajaran yang paling penting. Orang nyatat. Dulu memang Anda bisa gagah karena punya kekuasaan. Di ujungnya orang mulai kelihatan sebaliknya gitu. Orang nyatat ini semua. Anda maju ke suasana ini dengan konstitusi yang tercabik-cabik. Orang catat. Gitu. Nah, Anda sekarang mulai menghadapi ya berbagai hambatan-hambatan seperti yang kita mulus. Saya nggak bicara tentu sepanjang reformasi inilah menurut saya. Inilah kali pertama kita melihat begitu banyak orang yang menyoal akan berakhirnya presiden gitu loh Pak. Menyoalnya bukan karena bagus, positif. Sebaliknya karena orang mulai mencatat ini loh harus kita persoalkan kalau beliau sudah lengser macam-macam dan sebagainya gitu. Dan juga kali pertama saya lihat calon mantan presiden begitu tidak tenang gitu loh Bang. Galau menghadapi masa berakhirnya kekuasaan ini. Tapi ya kita kembali ke pamio lama kan, apa yang Anda tanam itulah yang apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai. Dan Anda membuat saya pikir kita semua melihat ya namanya setengah tahun terakhir ini Pak Jokowi itu hanya bekerja untuk keluarganya. Betul.
gitu. Mungkin setahun lah ya. Bahkan setahun boleh ini. disebut setahun ini. Mau dibilang apa? Mm-mm. Itu, nah, mungkin pada saat itu masih membayangkan kalau berkuasa begini, begono, begini, begono. Tanpa menyadari apa politik Indonesia itu nggak seindah yang mereka bayangkan juga. Gitu. Itu indah ketika Anda memang powerful, berkuasa. Kalau nggak berkuasa bagaimana? Lain lagi cerita. Gitu. Nah mungkin karena ini produk yang keluar dari keluarga sendiri, nggak ada perspektif lain, ya, akhirnya mereka seperti masuk dalam sebuah jurang, yang jurangnya itu kelihatan panjang, tapi begitu mereka di dalam bingung sendiri gitu kan. Karena nggak ada perspektif. Kan ini kan situasi ini seolah terbangun di antara keluarga mereka aja. Iya. Jadi Diskusi di antara keluarga mereka aja. Tidak mendengar suara di luar gitu seperti apa ya. Kaum intelektual udah berusaha untuk Mengingatkan, tapi iya. kan diabaikan kan. Bahkan ya seperti yang terakhir ini diolok-olok malah kan. Ada orang mengatakan itu kasus private jet itu masalah besar loh. Karena itu berhubungan dengan dugaan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh keluarga presiden. Malah dijadikan lelucon kan dalam mereka. Iya. Ini kader-kader kalau kerja di Jakarta kalau bisa memenangkan Ridwan Kamil katanya nanti hadiahnya private jet gitu loh. Gitu. Orang menyebut nama-nama Mulyono dalam kerangka betapa nama untuk ini mengingatkan gitu ya. Nama ini nggak sesuai dengan yang dinamai itu gitu. Malah dibuat olok-olok juga oleh dijadiin kaos ya, Putra Mulyono katanya gitu. Oleh mereka. Jadi mereka berpikir dengan cara begitu itu, mereka sedang meredam kritik. Tidak, itu justru makin meningkatkan kejengkelan publik. Kan ini unik ya, Nong ya. Saat yang bersamaan misalnya PSI itu adalah partai yang mendorong supaya RUU perampasan aset segera disahkan. Menurut saya sih mendorong itu jelas kita semua ikut. Tapi supaya konkret nih dorong-dorongan dimulai dong dari keluarganya Pak Jokowi. Buka-bukaan dong gitu ya. Itu dana Kaisang bolak-balik meskipun disebut 90 juta yang nggak masuk akal itu dapat dari mana? Itu yang penting dibuka juga. Gitu loh. Apakah perusahaan-perusahaan dia selama ini cukup banyak menopang keuangannya sehingga bisa bolak-balik naik private jet? Meskipun dia bilang harganya cuma 90 juta, tapi itu kan nggak masuk akal kita semua juga. Itu dari mana? Menghina akal sehat publik gitu. Nah, jadi saat yang bersamaan mereka getol mendorong supaya undang-undang perampasan aset disahkan, saya sangat setuju. Dan mestinya nggak ada hambatan karena semua partai politik sekarang ini bersama dengan Pak Jokowi kan, ini dengan PDI Perjuangan gitu ya. Mestinya nggak ada hambatan di DPR. Jadi kalau di DPR itu nggak disahkan juga ya, bagaimana dong? Itu kan koalisinya Pak Jokowi gitu loh kira-kira kan. Nah saat yang bersamaan mereka mempertontonkan kepada publik ya cara hidup yang sangat mewah yang kita nggak tahu dari mana sumber dananya gitu. Di negara-negara lain isu yang kayak begitu tuh membuat pejabat-pejabatnya mundur. Rontok ya, betul. Dengan sendirinya udah mundur. Di Jepang mundur, perdana menterinya malah mundur. Korsel tersangka. Kalau di Korsel itu udah tersangkakan. Nah kalau di negara Eropa sih nggak saya, bahkan menterinya hanya karena telat 2 menit 3 menit dari rapat dengan anggota DPR-nya dia mengundurkan diri. Gitu loh. Di sini malah diledek-ledekin, dibuat lelucon sama mereka. Tapi teriak-teriaknya undang-undang perampasan aset gitu. Mestinya ya kalau orang udah sampai pada taraf curiga, you punya duit dari mana gitu. Nah itu mestinya membuat dia malu dan dia harus bersusah payah untuk membuktikan bahwa duit yang saya pakai ini adalah duit yang halal. Iya. Makanya sebelum undang-undang perampasan aset itu, mestinya mereka dorong itu dari undang-undang pembuktian terbalik. Gitu loh, Bang. Bahwa uang yang dicurigai Anda dapatkan secara sah itu, didapatkan secara sah. Buktikan. Kalau ini kan sempat ngumpet dulu beberapa hari sampai kemudian. Iya, dan begitu keluar jadi olok-olok gitu, iya. Dan uniknya ya sampai sekarang, ya selama ini KPK belum juga mengungkapkan
hasilnya. Mm-mm. Nah, saya kira lebih baik diumumkan sekarang, sebab kalau nanti diumumkan setelah yang beliau nggak berkuasa juga lebih berat lagi tuh. Iya, iya. Gitu. Mestinya Kaisang lebih berkepentingan supaya diumumkan statusnya apa. Apakah memang Sebagai proyek pajak anak. itu dianggap sebagai gratifikasi atau tidak. Mm-mm. Sebelum mereka justru Pak Jokowi lengser. Kalau Pak Jokowi lengser bisa tuntutan publiknya lebih kuat gitu. Lebih kuat ya. Supaya dinyatakan secara objektif yang sebetulnya ini bagian dari gratifikasi atau tidak gitu. Nah, jadi bukan dibuat olok-olok gitu loh, itu persoalan serius gitu. Malah diolok-olok mereka. Nah, sejauh mana sih Bung Rai kalau kita ngelihat kalau dulu ya mungkin gaya-gaya dibilang selengean lah ya dari anak-anaknya Jokowi, termasuk kita juga ngelihat yang wapres terpilih juga kan gayanya gitu. Kalau di medsos itu kan suka guyon-guyon gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kan kalau kita ngelihat ini kan bukan sekedar guyon-guyonan gitu kan. Kayak tadi soal gratifikasi. Ini kan bagian dari pertanggungjawaban publik gitu loh. Yang sama sekali ketika datang ke KPK itu tidak menjawab apa-apa sebenarnya. Artinya justru kita rasakannya itu lebih kepada penghinaan juga gitu. Untuk private jet yang oleh netizen itu dipretelin jenisnya apa segala macam itu, berapa malam, kemana aja transitnya, termasuk bajunya apa, ternyata mahal-mahal juga. Iya, tapi kan harganya dihargain cuma 90 juta, itu kan yang disebut penghinaan publik itu gitu kan. Nah, itu dengan kepemimpinan gaya kita tahu presiden terpilih ini kan sangat militeristik gitu ya. Apakah gaya-gaya seperti itu tuh akan cocok ya? Kalau menurut Bung Rai itu, kalau saya kok ngerasa mungkin salah satu penyebab dari kenapa misalnya wapres terpilih itu tidak dilibatkan atau tidak dimunculkan itu bukan hanya faktor dia misalnya tadi kurang berpengalaman atau apa, tetapi juga ada faktor ini tuh soal serius loh, nggak semuanya harus diguyonin, dijadikan receh, istilahnya receh mungkin ya gitu. Kesulitannya keluarga Pak Jokowi ini kan sebetulnya nggak menjiwai tentang satu, demokrasi itu apa, kedua moral demokrasi itu apa, ketiga tanggung jawab pemimpin itu apa, gitu loh, nggak menjiwai. Karena semua kekuasaan yang datang khususnya kayak anak-anak Pak Jokowi didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Bukan melalui proses, bukan melalui benturan kiri kanan gitu loh Pak. Dia udah disisihkan semua duri onaknya, dia tinggal jalan di atasnya gitu. Lalu dia mungkin karena dia begitu mudah mendapatkannya, dia merasa bahwa nggak ada sesuatu yang perlu dipertaruhkan dengan luar biasa gitu loh Pak. Jadi kesimpulannya kemudian angkat enteng. Beda dengan Gus Dur ketika beliau mengatakan kekuasaan itu bukan untuk dipertaruhkan gitu. Karena beliau punya nilai yang lebih tinggi dari sekedar politik, namanya kemanusiaan. Itu dua hal yang berbeda. Orang ini nggak mau dia merasa kekuasaan itu nggak dipertaruhkan, bukan karena dia menganggap kemanusiaan itu lebih tinggi, bukan, karena dia mendapatkannya dengan mudah gitu loh Pak. Jadi jangan enteng. Gitu. Kan itu dua background yang berbeda gitu ya. Nah itu sehingga dengan begitu yang kita dapatkan dari suasana ini adalah meremeh-temehkan nilai-nilai. Gratifikasi itu masalah besar dibuat remeh-temeh oleh dia. Nepotisme itu jelas masalah besar, kan dibuat remeh-temeh juga oleh. Yang penting dipilih katanya. Iya, yang penting dipilih rakyat. Iya, dibuat remeh-temeh oleh dia. Kritik orang terhadap Pak Jokowi yang begini begini Mulyono dalam Mulyono dibuat remeh-temeh oleh dia. Jadi nilai-nilai yang dianggap penting di dalam konteks ketatanegaraan itu dibuat remeh-temeh oleh mereka. Gitu. Sehingga akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian kita merasa bahwa gratifikasi itu biasa-biasa aja, nepotisme juga biasa-biasa saja. Itu yang saya sebut tadi, efek dari mereka mendapatkan kekuasaan itu nggak muncul watak kepemimpinan. Mestinya sebagai pemimpin dia mencontohkan bagaimana mestinya rakyat
berperilaku seperti ia berperilaku gitu loh. Itu tanggung jawab kepemimpinan. Gitu. Itu tanggung jawab pertama dia itu adalah sebagai contoh terhadap semua orang untuk menunjukkan bahwa orang itu mestinya berlaku ya begini gitu. Pak Jokowi melakukannya sebelum-sebelumnya. Misalnya apa? Sepatunya murah, ya kan? Sederhana. Kaosnya murah, bajunya murah. Kemejanya. Itu baru kita tahu ternyata nggak lebih dari sekedar pencitraan gitu loh, bukan lakon hidup dirinya gitu loh gitu. Itu pencitraan yang dibentuk dalam kerangka pilpres gitu loh, Pak. Bukan lakon yang muncul dalam dirinya. Kenyataannya anak-anaknya baju-bajunya mahal semua gitu. Itu yang saya sebut di satu tempat, Jokowi itu sih kalau soal baju sederhana, soal celana sederhana, soal sepatu sederhana, tapi nafsu berkuasanya gede banget gitu. Ini kan mestinya nafsu berkuasanya juga disederhanakan dong ya kan, sehingga kalau penting, kalau bisa naprak konstitusi ya konstitusinya pun kita tabrak demi kekuasaan itu macam-macam dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Jadi itulah yang membuat saya juga secara pribadi agak keras dengan Pak Jokowi, karena menurut saya it's okay, Anda memang sukses memimpin bangsa ini dalam konteks infrastruktur, tapi ada yang sangat tertinggal diakibatkan fokus yang Anda tidak mau urus itu, yaitu kita makin terperosok pada moral, pada ruhani bangsa ini. Padahal bangsa ini didirikan oleh para pendiri bangsa kita itu dengan selalu mengingatkan bangun jiwanya, bangun raganya. Ini bukan dua hal yang terpisah. Raganya dulu baru jiwanya nggak bisa. Anda harus bangun bangsa ini dengan kedua-duanya. Jiwa dan raga dibangun bersama-sama. Artinya apa gitu? Pembangunan fisik jalan terus, demokrasinya harus tetap dijaga. Itu dong kira-kira. Iya, nah ini keren banget ya Mas, sebagai sebuah closing ya. Jadi ada alasannya kenapa Bung Ray begitu kecewa dengan Jokowi, karena dianggapnya tidak membangun secara keseluruhan jiwa dan raga bangsa ini, gitu ya Bung Ray. Oke, keren banget. Oke, terima kasih Bung Ray ya. Pemirsa MPTV, selalu ada sesuatu yang keluar dari pernyataan Bung Ray ini yang mungkin bisa kita renungkan ya, terkait detik-detik menghitung hari Pak Jokowi ini, dan semoga ini membantu pencerahan buat para pemirsa MPTV, karena pastikan juga ikut memperhatikan apa nih yang akan terjadi di hari-hari terakhir Jokowi tanggal 20 Oktober nanti. Oke pemirsa MPTV, kita hentikan dulu ya acara episode ini, dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih, salam dan dadah. Minum kopi dulu. Minum teh dulu ya, minum teh. Minum tehnya.